Provinsi Sumatera Selatan menggelar pilkada serentak tengah kekhawatiran penyebaran virus corona. Tahapan pilkada serentak tahun 2020 sebelumnya tertunda selama hampir 3 bulan akibat pandemi COVID-19 dan baru dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Ada 7 kabupaten di Sumatera Selatan menggelar pesta demokrasi memilih kepala daerah untuk 5 tahun mendatang. Ketujuh kabupaten tersebut yakni Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Oku Selatan, Pali, Musirawas, dan Musirawas Utara. Dari 7 kabupaten di Sumatera Selatan tersebut, sebanyak 13 pasangan calon mengikuti pesta demokrasi ini. Di Kabupaten Ogan Ilir, calon petahana Ilyas Panji Alam Endang PU Ishak bersaing dengan pasangan Panca Wijaya Akbar dan Ardani. Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki calon tunggal dari petahana Kuryana Ajis dan Johan Anwar. Begitupun di Kabupaten Oku Selatan juga memiliki calon tunggal pasangan Popo Ali dan Solihin. Sedangkan di Kabupaten Oku Timur memiliki 2 pasangan calon yakni Lanosin Hamzah Adinugraha Purnayuda dan paslon independen Kolonel Ruslan dan Herli Sunawan. Di Kabupaten Musirawas ada calon petahana Hendra Gunawan Mulyana dan pasangan Ratna Mahmud Suwarti. Sementara di Kabupaten Musirawas Utara ada 3 paslon yang maju yakni pasangan Syarif Hidayat Suryan, Devi Suhartoni Inayatullah dan pasangan independen Akis Ropi Ayub dan Baikuni Anwar. Dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ada 2 paslon, sang petahana Heri Amalindo Sumarjono dan pasangan Devi Haryanto Darmadi. Sebanyak 3.189 personil Polda Sumatera Selatan diterjunkan untuk pengamanan pilkada serentak 9 Desember 2020. Personil dilepas langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Eko Indraheri. Seluruh personil diberangkatkan ke 7 kabupaten yang ikut di pilkada serentak 9 Desember 2020. Situasi keamanan di Sumsel sendiri saat pilkada terpantau kondusif. Salah satu faktor hilangnya daerah rawan konflik karena tengah musim wabah COVID-19. Hal inilah yang saat ini menjadi tugas berat personil pengamanan di lapangan. Tugas utama personil adalah memantau jalannya pilkada sesuai dengan protokol kesehatan agar tidak ada klaster baru penyebaran COVID-19. Selain itu, seluruh personil pengamanan diminta untuk tetap menjaga netralitas dan meminta penerapan protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Semuanya berangkat ke 7 kabupaten kota ini, semuanya sudah sampai hari ini, sudah melaksanakan tugas dan semuanya sudah diingatkan oleh Kapolda tentang bagaimana sistem pengamanan pilkada ini, ditambah lagi pada saat musim COVID ini agar semuanya melaksanakan sesuai dengan prosedur COVID. Agar seluruh anggota melaksanakan netralitas dalam pengamanan pilkada, ini kewajiban yang utama. Selain netralitas, juga memastikan prosedur dalam pelaksanaan pilkada ini sesuai dengan ketentuan, dan masalah pengamanan dengan adanya COVID ini, protokolnya harus betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan supaya tidak membentuk ataupun terjadi klaster baru di wilayah-wilayah. Sebelum diberangkatkan, seluruh personil sudah dilakukan rapid test dan dinyatakan negatif COVID-19. Begitupun saat kembali, personil akan kembali dilakukan rapid test. Jika ada personil pengamanan pilkada Sumsel yang reaktif, akan dilakukan dengan pemeriksaan swab antigen. Jika masih positif, dilanjutkan dengan tes PCR. Jika 3 kali pemeriksaan dinyatakan terpapar COVID-19, personil Polri harus melakukan isolasi mandiri. Begitupun, usai bertugas mengamankan pengungutan dan penghitungan suara, seluruh personil juga harus menjalani rapid test lagi untuk memastikan tidak terpapar selama tahapan pilkada berlangsung. Selama bertugas, Korps Bayangkara dibekali perlengkapan kesehatan standar seperti vitamin hingga masker. Mereka juga sudah diberi pelajaran untuk mengurai masyarakat agar tidak terjadi kerumunan di TPS. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak masyarakat Sumatera Selatan khususnya yang daerahnya turut serta menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk menyalurkan hak suaranya.
pada pemilihan kepala daerah serentak di Sumsel 9 Desember 2020. Masyarakat pun harus selalu bersikap kondusif mengingat Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang zero konflik dan harus tetap benar-benar dijaga. Masyarakat harus menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin agar jangan sampai terjadi kleptokrasi yang justru mencacatkan hak demokrasi itu sendiri. Ya, untuk pilkada kita sama-sama lah menjaga ini agar tetap kondusif, karena Sumatera Selatan ini zero konflik, itu yang harus kita jaga. Jadi antar suku, antar agama, antar partai ini punya tanggung jawab, tapi wartawan juga punya tanggung jawab. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan pada pelaksanaan pilkada serentak di 7 Kabupaten Sumsel telah menerima laporan dana kampanye dari 13 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung di pilkada Sumsel tahun 2020 dan tidak ditemukan penyelewengan dana kampanye. Petugas KPU 7 Kabupaten Sumsel pun terus melakukan pengecekan kesiapan logistik APD, protokol kesehatan, dan logistik kotak suara yang digunakan untuk pencoblosan. Dan KPU sangat optimis pilkada serentak ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Penggunaan dana kampanye LPPDK itu semua 13 pasangan calon itu sudah menyerahkan laporannya tepat waktu sampai jam 00 sebelum masa tenang. Jadi semua alhamdulillah untuk semua 13 pasangan calon tidak bermasalah dalam laporan dana kampanye. KPU Sumsel menghimbau kepada masyarakat di 7 Kabupaten Sumsel agar jangan takut datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya, karena pilkada serentak mengikuti prosedur protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengantisipasi pelanggaran, Bawaslu di setiap 7 kabupaten di Sumsel yang mengikuti pilkada serentak akan terus mengawasi dan mengawal agar tidak terjadi pelanggaran. Bawaslu meminta masyarakat waspada dan melaporkan seandainya ada pelanggaran agar bisa ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman. Biasanya banyak tawaran-tawaran transaksional, tolong ditolak kalau ada yang menawarkan politik atau materi lainnya. Karena ini merusak demokrasi, dan pada saat nanti tanggal 9 datang ke TPS dan memilih sesuai dengan hati nurani, tentunya dengan informasi yang diterima selama masa kampanye untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin 5 tahun ke depan.